Selamat malam sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memasuki ibadah penghiburan yang pertama. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengambil tempat dan juga bisa mendapatkan kertas pujian yang akan kita pergunakan di dalam ibadah pada malam hari ini. Dan untuk menghormati keluarga yang berduka dan juga Tuhan yang hadir di dalam ibadah ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa handphonenya untuk silent sejenak selama ibadah ini berlangsung. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah penghiburan malam hari ini, dan saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita masuk di dalam saat teduh. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencananya yang indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Mari katakan dengan kita, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perlukan di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh rahmat baik, kau jadi
Ivan, Tessa, dan keluarga. Nyanyikan bagian refnya dan katakan dengan iman, semua baik, semua baik. Bersama-sama. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan iman kami mau katakan semua baik di dalam rancangan. Semua indah di dalam rencana yang panjang dalam kehidupan kami. Tidak pernah ada yang tertukar, tidak pernah ada yang salah. Semua Engkau atur demikian sempurna. Kami sungguh bersyukur keluarga pun mengimani dan mengamini bahwa semuanya itu indah pada waktunya. Tuhan, sekalipun keluarga sangat kehilangan satu-satunya orang tua yang Tuhan izinkan mereka miliki. Tetapi mereka dan kami percaya tidak ada yang keliru dalam rencana. Dan kiranya ibadah penghiburan malam hari ini boleh meneguhkan, boleh memberkati, boleh kembali menolong setiap kami, bahkan juga Ivan, Tessa, dan keluarga besar, untuk tetap meletakkan iman dan pengharapan di dalam. Berkati waktu ini, berkati ibadah dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi memiliki rencana yang sempurna. Karyanya dia rajut, kalau boleh saya katakan demikian, dengan begitu indahnya dalam hidup kita. Dan seperti pujian bukti kebesaran-Mu, kita akan mampu melihat rajutan itu ketika saudara dan saya membiarkan Allah bekerja dengan leluasa. Karena kebersamaan kita dengan Dia menjadi bukti kebesaran kehadirannya. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada tanda mujizat sertai langkah kita. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama
bersamaku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam perjalanan kehidupan hamba-Mu, Ibu Penatua Heni Wijaya Halim. Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau menyertai. Bahkan di saat hamba-Mu tidak bisa berespon kepada siapapun, kami justru melihat tangan Tuhan yang tidak nampak itu terus menolong dan menopang dia. Sehingga di saat-saat kritis, di saat-saat keluarga dan kami teman-teman sudah merasa waktunya untuk Engkau panggil pulang, justru di sana Engkau menunjukkan dirimu dengan ajaib. Engkau membangunkan hamba. Engkau menyadarkan dan dia bisa berinteraksi lagi dengan keluarga dan teman-teman. Kami sungguh bersyukur Engkau menolong hamba-Mu bisa pulang beberapa hari di rumah. Tapi kalau pada hari ini Engkau panggil dia pulang, kami sungguh bersyukur kekuatan, kesiapan dari Tuhan buat Tessa dan juga buat Ivan. Tuhan yang berikan. Jika kenyataan ini mereka sanggup terima dengan penuh penyandaran kepada Tuhan. Kebenaran firman yang akan kami renungkan malam hari ini, biarkan kembali boleh menguatkan mereka dan juga kami yang masih ada dalam dunia ini. Bahwa kehadiran kami adalah sebuah kehadiran yang memberikan dampak bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi lingkungan di mana kami berada. Sehingga ketika kami satu waktu dipanggil pulang, tidak ada penyesalan, tapi benar-benar kami pulang dengan sebuah kesiapan yang dari Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat yang hadir, tidak hanya di dalam ruangan ini, tetapi juga yang ada di YouTube ataupun di Zoom. Kami rindu mereka juga mengalami berkat yang sama daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, perenungan kita pada malam hari ini terambil dari ayat pendahuluan yang tadi saya sudah bacakan dari kitab Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-21 dan ke-22. Pernyataan yang tegas yang diberikan oleh Rasul Paulus, dia katakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap produk yang kita pakai, kalau saudara perhatikan dengan seksama, selalu di bagian bawah atau di samping dari produk itu, dari bungkusnya atau dari kemasannya, itu akan diberikan cara pemakaian dan cara penyajian. Saudaraku, tidak hanya itu, tetapi juga sang produsen memberikan tanggal kadaluarsa, memberikan izin BPOM, dan juga stiker halal. Tujuannya saudara untuk memberikan sebuah keamanan kepada setiap customer ketika memakan atau mempergunakan produk itu. Nah saudaraku, tanggal yang tertera di bawah produk itu pun sebenarnya bukan hanya memberikan rasa aman, tetapi juga akan menunjukkan kapan terakhir produk itu layak dikonsumsi atau digunakan. Saudara dan saya jangan sekali-sekali berani untuk memakan ketika produk itu sudah lewat dari tanggal yang diberikan. Atau memakai produk yang kita bisa pakai untuk kulit, kalau itu juga sudah lewat dari tanggal kadaluarsanya. Karena dampak yang akan dialami saudara, kita tidak hanya keracunan, tapi juga bisa alergi yang sebenarnya tidak perlu muncul, akan muncul. Nah saudaraku, andaikan hidup kita ini punya tanggal kadaluarsa saudara, kira-kira reaksi kita apa? Andaikan produk tadi yang diciptakan oleh manusia ada tanggal kadaluarsa, ada tanggal expired. Kalau hidup saya dan hidup saudara ada tanggal kadaluarsa atau tanggal expired yang Tuhan berikan, reaksi saudara apa? Saudaraku, reaksi yang pertama mungkin saudara, orang jadi stres, jadi tegang, jadi panik, jadi takut, bingung. Karena sebentar lagi waktu itu akan selesai dan kita belum mewujudkan mimpi, anak kita belum besar, saya belum menikah. Kalau sudah menikah, saya belum punya anak. Kalau sudah punya anak, saya belum punya cucu, dan terus begitu.
Anak saya belum kuliah, kalau sudah kuliah anak saya belum lulus, dan terus seperti itu. Karena ada kepanikan, karena ada ketakutan, karena apa? Kita bekerja dengan waktu. Karena kita ingin menikmati hidup yang Tuhan berikan bersama dengan mimpi-mimpi yang ada di dalam. Tapi di sisi lain, saudara, reaksi yang muncul juga mungkin kita santai. Masih lama, masih 60 tahun. Alkitab bilang 70 tahun dan Tuhan sudah memberikan satu catatan, saya akan meninggal di usia itu. Saya sedangkan sekarang masih usia sekitar 20-an. Masih panjang. Masih setengah dari usia saya. Saya masih bisa berleha-leha dan bersantai sampai tiba tanggal itu. Kemudian saya akan kejar sebelum saya tutup usia. Tapi sayangnya saudaraku, Allah tidak pernah memberikan kita cap atau stempel, maaf, contoh seperti seekor sapi, untuk tahu siapa ownernya, pemiliknya, akan ada cap di samping dari hewan itu. Allah tidak pernah melekatkan stiker tanggal berapa saudara dan saya akan pulang dan akan kembali kepada Dia sang pemilik. Allah tahu saudara dan saya akan punya dua reaksi tadi. Makanya saudaraku, kapan batas akhir kita berada dalam dunia ini, gak ada yang tahu. Tetapi seperti pembacaan yang kita sudah baca tadi, tepat sekali seperti dikatakan oleh Paulus. Hidupku ini adalah hidup bagi Kristus. Kalau aku pun mati, aku mati di dalam Kristus. Tapi kalaupun aku ada dalam dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Saudara Paulus saat menuliskan kalimat ini sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang tidak nyaman. Kemungkinan saudara dia sedang berada di dalam sebuah rumah tahanan di Roma, dan dia itu dikelilingi oleh prajurit tentara Romawi yang berjaga-jaga supaya dia tidak keluar dan tidak lari dari penjara. Situasi ini makin diperburuk saudara ketika ada penginjil-penginjil palsu, guru-guru palsu mengambil keuntungan dari hal ini dan mereka menyebarkan pengajaran yang sesat di luar sana. Tapi yang sebenarnya lebih menyulitkan bagi Paulus pada waktu dia masuk, bukan karena dia merampok, saudara. Bukan karena dia itu korupsi atau merugikan pihak tertentu. Tetapi alasan yang membuat dia ditangkap dan dia dipenjarakan karena dia memberitakan Injil dan dia juga mengabarkan kabar baik. Oh saudara, kalau kita ada di posisi itu, karena gara-gara saya penginjilan, saya masuk penjara. Gara-gara memberitakan Tuhan, saya dianiaya. Mungkin orang mikir panjang, ngapain sih tulis surat lagi? Ngapain sih memberitakan Injil lagi? Udahlah, selesai aja, nikmati masa hidupmu. Saudaraku, tetapi tidak bagi Paulus. Dia berkata, hidup saya ini adalah hidup bagi Kristus. Hidup yang telah dilahirbarukan dan telah diubahkan oleh Allah. Hidup yang ada di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara. Dan kalau saya bisa ada dalam dunia ini, itu saya harus bekerja. Satu kata yang memberikan petunjuk bagi kita, dia harus melakukan yang terbaik untuk dia memberi buah. Tidak sekedar ada dalam dunia ini, tapi kehadiran yang memberikan dampak atau memberikan pengaruh. Saudaraku, tapi kata Paulus, kalaupun saya mati, kematian itu bukanlah suatu kemalangan atau sebuah penghinaan, melainkan sebuah keuntungan bahkan kemuliaan karena saya bertemu dengan sang penguasa, sang pemilik hidup, bahkan pribadi yang saya percaya dan yang saya layani. Oh saudaraku, luar biasa Paulus. Inilah yang mendorong dia untuk memberikan surat ini kepada jemaat Filipi, sehingga ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka tetap memiliki pengharapan yang sama seperti Paulus. Saudara, Paulus bisa kuat. Paulus bisa memiliki cara pandang yang demikian. Karena Paulus meneladani Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Di sana tertulis, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus melihat pribadi yang agung itu melepaskan segala atributnya
untuk rela datang ke dalam dunia. Kalau dia menjadi seorang hamba dan hanya dipenjarakan, bagi dia tidak seberapa dari apa yang Allah sudah kerjakan lebih dahulu. Oh saudaraku, bagaimana kita memandang hidup kita masing-masing? Gimana saudara dan saya pandang hidup kita? Akan pengaruhi bagaimana kita menjalani, saudara. Bagaimana saudara dan saya memandang hidup ini akan mendrive kita untuk menjalani hari demi hari. Saudaraku, kalau saya mau melihat kehidupan dari Ibu Penatua Heni Wijaya Halim, seperti sebuah rajutan yang terjalin satu warna dengan warna yang lain. Saudaraku, ada warna cerah dan terang. Ketika dia menyadari dalam kehidupannya, dia percaya kepada Tuhan dan dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan ada satu nama yang tersemat di depan nama dia, Immanuel. Kemudian dia menemukan seorang pria yang begitu sabar dan lembut. Pria yang akhirnya menikah dengan dia dan menghadirkan 2 putra, dan warna itu semakin cerah dan semakin indah. Ketika Tuhan tidak hanya memanggil dia seorang diri, tetapi Tuhan juga membiarkan anaknya untuk boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi seorang guru sekolah minggu. Bahkan saya membaca repost dari seorang rekan. Lause Heni adalah seorang Lause yang tegas. Lause yang kalau berbicara A, dia tidak akan berubah ke B kalau dia tahu itu sebuah kebenaran. Dia pernah bekerja sebagai tata usaha di gereja kami. Seingat saya ada yang menceritakan dia coba mengatur buku-buku sekolah minggu ataupun berusaha tata usaha itu menjadi rapi. Dan dia berusaha untuk bisa bekerja semampu yang dia bisa lakukan. Bahkan yang luar biasa, Tuhan mempercayakan dia menjadi seorang majelis dan mengangkatnya menjadi seorang penatua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, namun di jalinan warna itu, di dalam rajutan yang ada, Tuhan mengizinkan warna-warna kelam, kelabu, nyaris hitam, dan bahkan sampai hitam pekat terjalin satu dengan yang lain. Ia terbaring koma karena stroke beberapa tahun yang lalu. Di dalam ketidaksadarannya dan stroke yang kedua, Tuhan mengizinkan dia kembali boleh bangun dan tersadar. Sekalipun dia tidak bisa berbicara, tapi dia mempunyai jari dan telapak tangan yang menjadi alat tulis. Awalnya saudara, saya ketika melihat itu, saya nggak ngerti itu apa. Yang bisa mengerti itu anak-anak dan suami. Lama-kelamaan ketika saya datang besok, saya mulai tahu ternyata beliau itu menuliskan, tidak ada vokalnya kadang-kadang. Kadang-kadang hanya huruf konsonan saja. Tapi karena terlalu sering, anak dan suami bisa mengerti. Saudaraku, saya rutin mengirimkan ayat renungan buat beliau. Dan selama mata beliau bisa melihat, dia akan menjawab WA saya tiap hari. Sambil berkata, good morning. Lalu ada ayat yang menjadi ayat kesukaan yang dia dapat, dan dia akan kirim ke saya tiap hari. Sampai satu kali saudara, warna itu gelap, gelap, dan gelap. Ketika stroke itu membuat syaraf matanya tidak bisa melihat. Tidak bisa lagi menuliskan. Bagi dia sudah menuliskan di telapak tangannya. Ternyata jarinya cuma muter-muter di bagian tengah. Dan anak-anak, apa sih? Apa yang diomongin? Dia tidak bisa lagi membalas WA saya. Itu titik. Saya tersadar, Ciheni ada apa-apa. Dan betul, saya hubungi, dia masuk rumah sakit. Dia tidak bisa lihat wajah saya atau teman-teman yang datang. Kita harus sama mata, ketemu mata, kita harus nunduk. Sampai dia bisa melihat, oh iya ada wajah ini. Ada wajah itu yang datang. Sampai tapi saudara, warna itu makin pekat ketika 5,5 bulan yang lalu. Belahan jiwa itu Tuhan panggil dengan cara yang sangat mendalam. Tapi yang luar biasa. Dia bisa jalani 5,5 bulan itu dengan kekuatan.
Saya juga bisa melihat Ivan dan Tessa mengabdi semaksimal yang mereka punya untuk memberi yang terbaik buat mami yang mereka cinta. 1 bulan terakhir ketika saya rutin datang ke rumah sakit, ada 1 hari Kamis di saat kami berdoa, jam 6:30 tiba-tiba Ivan telepon, "Pak, boleh datang nggak ke rumah sakit? Malam ini mami nggak akan lewat. Ini malam terakhir, saturasinya drop. Dan kalau mau datang keluarga ataupun teman, inilah malam terakhir." Saudaraku, kami pergi ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kami Zoom dengan teman-teman yang sedang Zoom di rumah masing-masing dan kita berdoa bersama. Tapi malam itu lewat, saudara. Ciheni tetap kuat, bertahan. Apa yang membuat dia bertahan? Dia bertahan menunggu Tessa. Pada waktu Tessa yudisium, beberapa hari sebelumnya saya datang, dia nggak buka mata. Saya goyang-goyang, "Ci, gimana kabar?" Dia nggak respon. Tapi saat yudisium, dia bisa melek dan melihat layar handphone sampai yudisium terakhir. Dan ada air mata keluar dari pelupuk matanya. Dan setelah itu saudara, tutup lagi matanya dan nggak sadar. Terakhir ketika Tessa interview di sebuah perusahaan, dan di malam di mana kita berdoa bersama, karena itu adalah malam terakhir dikatakan dokter, dia bisa menunjukkan senyumnya dalam ketidaksadaran. Saudara, apa yang ingin saya katakan? Rajutan-rajutan yang Tuhan buat seperti sebuah rajutan yang utuh, itu adalah sebuah rajutan yang mengizinkan kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan di saat dosis dinaikkan berkali-kali lipat, dan kita sudah doa penyerahan, kita sudah berkata semua yang bisa kita ucapkan. Justru di sana Tuhan tunjukkan dengan ajaib, membangunkan kembali, dan beliau bisa kembali tersenyum dan bisa kontak lagi dengan. Saudaraku, kalau saya ingin menyematkan ayat ini bagi almarhum, saya melihat perjuangan beliau di saat-saat beliau sudah bisa kembali berjalan. Dengan tertatih-tatih dia menggandeng suaminya dan berjalan ke gereja. Tidak pernah alpa, saudara. Tidak pernah alpa. Dan sebelum dia naik lift ke atas, dia akan mampir menyapa guru-guru yang ada di ruang makan. Dan cuma angkat tangan. Kemudian dia masuk ke lift dan naik beribadah. Saya ingin katakan ketika dia ada dalam dunia ini, dia tidak tahu sampai kapan Tuhan panggil dia pulang. Tapi ketika dia ada, dia ingin menunjukkan dampak hidupnya bagi orang-orang di sekitarnya. Terlebih buat anak-anak. Oh saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak akan tahu kapan kita punya waktu terakhir dalam dunia ini. Tapi mari saudara, ketika saudara dan saya masih Tuhan izinkan, biarlah hidup kita memberikan dampak. Hidup kita tidak asal-asalan. Hidup kita tidak seadanya. Tapi benar-benar kita mau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupku itu milik Tuhan. Hidupku itu adalah kepunyaan Kristus. Kalau aku mati pun, aku mati di dalam kemuliaan. Karena ada pribadi yang menyangkut aku dengan sukacita. Saudara, rajutan itu selesai jam 3.12 subuh tadi pagi. Rajutan itu sudah terbingkai, kalau boleh saya katakan, seperti sebuah kristik indah dan terpajang dalam bingkai ingatan memori anak-anak dan keluarga, bahkan kita. Kalau kita balik, saudara, rajutan itu, kita akan menyaksikan di belakang rajutan itu ada sambungan-sambungan benang yang berantakan, semrawut, dan tidak indah. Di dalam ketidaksempurnaan hidup Ciheni, Tuhan sempurnakan diri. Sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam ketidaksempurnaan kita ada Allah yang akan menyempurnakan. Hanya satu yang Allah minta. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan iman untuk tetap mempercayai Dia, bahkan di dalam saat yang paling susah sekali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada malam hari ini.
Ada banyak perkara yang Tuhan izinkan seperti rajutan, sebuah peristik yang besar yang kami lihat Tuhan memintal semuanya dengan begitu indah. Ada ketidaksempurnaan di sana Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur merajutnya dengan begitu luar biasa. Dan Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh menyaksikan rajutan dalam sebuah bingkai yang saat ini di dalam sebuah memori kenangan yang indah dari seorang mami, seorang saudara, rekan sepelayanan, teman kami yang kami cintai, sekolah minggu yang mengajar sampai dia tidak bisa bicara lagi. Bersyukur komitmen kerinduannya memberi yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan. Kiranya ini boleh memberkati dan menguatkan Desa dan Ivan menapaki perjalanan hidup mereka tanpa papi dan mami lagi. Tapi mereka boleh kuat dan mereka boleh tabah. Mereka yakin dan percaya mereka tidak sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang akan menopang dan menolong mereka. Berdoa ya Tuhan untuk masa depan kedua anakmu ini. Menyerahkan untuk Ivan dalam penyelesaian yang saat ini baru memasuki semester pertama, mengambil S2 di ITT Jakarta. Tuhan akan mampukan dia untuk boleh mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dan memberi yang terbaik. Ini sebuah janji dia dan kerinduan dia untuk mami bangga. Untuk mami boleh melihat dia menjadi seorang pendeta yang dipercaya dan dijemaat. Memberkati juga Tessa di dalam interview dan keputusan untuk berada di sebuah perusahaan di mana Tessa akan bekerja nanti. Tetapkan ya Tuhan yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Kami mau berdoa, ada begitu banyak hal yang mereka ingin rancang. Sekali lagi biarkan mereka boleh meletakkan semuanya di bawah. Kami juga mau berdoa untuk ibadah penghiburan pada besok, ataupun ibadah pemberangkatan pada hari Rabu pagi dan juga kremasi. Kiranya Tuhan Engkau memimpin, menyertai, berikan cuaca yang baik, sehingga kami boleh ikut bersama-sama dan ibadah boleh berjalan dengan lancar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang menjadi komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau iring Engkau selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Baik itu saya susah, baik itu saya menderita, tidak membuat saya turning back, tidak membuat saya untuk beralih dan berbalik. Tapi saya mau iring Engkau. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring. Sampai kapan saudara? Sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian, pesan yang didapatkan oleh anak tertua dari almarhumah kepada Ivan. Saya persilakan.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dengan datang langsung di dalam rumah duka maupun Bapak Ibu Saudara sekalian 32 orang yang ada di dalam Zoom. Hari ini adalah hari yang mengejutkan bagi kami. Siapa sangka bahwa ternyata hari ini adalah hari yang Tuhan rasa paling baik untuk Mami pulang. Berbicara tentang kehidupan Mami, saya kira tidak ada kata yang lebih dapat menggambarkan kehidupan Mami selain kata berjuang. Bagaimana dari tahun 2012, Mami terkena serangan stroke yang pertama, dan di titik itu Mami berjuang untuk sembuh. Dan Mami berjuang bersama dengan Tuhan, sehingga Mami bisa kembali seperti normal. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan kembali ingin melihat Mami berjuang. Desember 2013 tidak akan pernah kami lupakan. Momen di mana Mami terkena serangan stroke yang sangat besar, terus berada di HCU, melewati Natal di HCU, tahun baru di HCU, merayakan ulang tahun Mami di HCU. Tetapi Mami terus berjuang. Mami buktikan bahwa Mami adalah orang yang tangguh. Itulah sebabnya ketika Mami keluar dari HCU, Mami terus berjuang. Meskipun sejak tahun itu dia tidak bisa bicara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara pernahkah berdoa kepada Tuhan untuk bisa berbicara? Selama 8 tahun dan setiap hari saudara lakukan. Kalau saudara tidak pernah membayangkan itu, sesungguhnya itulah yang dilakukan Mami. Sejak Mami sadar, setiap hari Mami selalu bilang, melalui chat, waktu itu masih bisa ngechat, doain ya kok. Mami pengen ngomong lagi. 8 tahun Mami berdoa sama Tuhan, pengen ngomong, gak bisa ngomong, kata Mami. Mami berjuang. 2 tahun terakhir adalah 2 tahun yang berat bagi Mami, di mana serangan stroke datang dalam hitungan bulan. Berapa bulan sekali Mama terkena serangan stroke, dan pada akhirnya Tuhan izinkan Papi pulang terlebih dahulu. Tetapi Mami berjuang. Mami berjuang buat Koko. Mami berjuang buat Dede. Awalnya kami mengira setelah Papi pergi bulan Mei, lalu Mami masuk rumah sakit bulan Mei juga, Mami akan pergi juga. Tetapi tidak. Mami berjuang, memberikan teladan perjuangan kepada aku dan kepada Tisa.
dan memberikan kepada kami satu rasa tenang bahwa Mami bisa melewati ini. Tapi Tuhan masih pengen Mami berjuang. Bulan Agustus tanggal 28 Mami masuk rumah sakit lagi. Keadaan buruk sekali. Berkali-kali MOD datang berkata bahwa udah gak ada harapan. Tetapi Mami tunjukkan bahwa yang menguasai hidup Mami bukanlah MOD itu, tapi Tuhan. Mami berjuang bersama dengan Tuhan. Sampai udah selesai audisiku. Sampai udah selesai interview. Sampai proses pelayanan. Sampai terima toga wisuda. Dan bahkan sampai tadi subuh. Sampai saya pulang dari Jakarta. Mami berjuang. Dan hari ini Tuhan mengakhiri perjuangan Mami. Seakan-akan Mami sungguh-sungguh beristirahat. Makanya tadi pagi begitu melihat Mami di dalam saya bilang, hai iya sama Dede, beda banget ya mukanya. Ini mah tenang sekali mukanya, cantik. Waktu lagi di rumah sakit, menderita kesakitan. Tetapi Mami memberikan kepada kami satu ketenangan yang terakhir. Seakan-akan Mami berkata kepada kami, Mami udah selesai berjuang kok. Mami udah selesai berjuang, Dek. Jangan sedihin Mami. Tetapi sesungguhnya inilah yang menjadi kekuatan bagi kami, bagi Koko dan bagi Dede buat terus berjuang. Terima kasih Mami yang udah berjuang. Sama di rumah sakit saya cuma bisa berkata begitu pada Mami. Mami makasih Mami berjuang. Hebatnya Mami berjuang. Kasih Mami berjuang. Koko dan Dede akan terus berjuang. Berjuang bersama dengan Tuhan. Sama seperti teladan Mami berjuang bersama dengan Tuhan sampai akhir hayat. Pada kesempatan ini, saya mewakili Mami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Jika selama kehidupan Mami pernah melukai hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi percayalah di dalam hati Mami yang terdalam, Mami tidak pernah berniat melukai. Mami adalah seorang yang betul-betul memiliki hati yang lembut, hati yang peduli sama orang lain, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri yang dipikirkan oleh orang lain duluan. Saya juga mewakili Mami mengucapkan terima kasih setiap dukungan, doa, support yang terus diberikan kepada Mami. Terima kasih untuk setiap cinta kasih dan juga kepedulian yang sudah diberikan bagi Mami. Saya dan Esa mengucapkan terima kasih banyak untuk kepedulian dan cinta kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat Ivan yang sudah membagikan kenangan manis bersama Ibu yang tercinta. Dan saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini, saya ingin memberikan pengumuman. Yang pertama, pada esok hari di jam yang sama dan di tempat ini akan ada ibadah penghiburan. Keluarga sangat berharap Bapak Ibu yang memang bisa hadir bersama-sama, kita akan hadir di dalam ibadah ini. Dan pada hari Rabu jam 9 pagi akan diadakan ibadah pemberangkatan jenazah di tempat ini juga, dan jenazah akan dikremasikan di krematorium Cikadut. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyikan bagian satu pujian, bagian refnya tadi. Meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, saya mau tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, mari katakan dengan iman, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah memimpin ibadah penghiburan pada malam hari dari awal sampai akhirnya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarkan kami akan meninggalkan tempat ini, damai sejahtera daripada Allah, pertolongan dari Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah penghiburan selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh mengikuti ibadah ini baik secara Zoom dan juga YouTube. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you.